Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut adalah penjelasan artikel ilmiah yang disusun oleh kelompok 3A mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Geodesi 2020 dengan judul Fenomena Rambut Gimbal di Dataran Tinggi Dieng sebagai Kearifan Lokal dan Perspektif Ilmiah. Bagian abstrak. Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dataran tinggi Dieng yang sampai sekarang masih sering dijumpai. Fenomena tersebut adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal. Tidak sulit menemukan anak-anak berambut gimbal saat menelusuri desa-desa yang ada di dataran tinggi Dieng. Anak-anak ini biasanya berusia beberapa bulan hingga 8 tahun. Rambut gimbal ini telah mengakar dan menjadi suatu kearifan lokal dari dataran tinggi Dieng. Dari segi keilmuan, fenomena rambut gimbal dapat dijelaskan melalui 3 perspektif ilmiah yang diantaranya adalah filosofi rambut gimbal dalam filsafat estetika, rambut gimbal dalam teori rasionalistik, dan rambut gimbal dalam teori kontekstual. Kata kunci, fenomena rambut gimbal, kearifan lokal, dan perspektif ilmiah. Bagian pendahuluan. Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Salah satu contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nah, dataran tinggi Dieng ini memiliki kebudayaan khas yaitu fenomena anak berambut gimbal yang kerap disebut sebagai anak gembel. Anak-anak gimbal ini adalah anak yang dianggap istimewa dan terpilih di daerah tersebut, yang merupakan keturunan asli dari Dieng itu sendiri. Masyarakat di sana percaya bahwa anak gimbal merupakan parameter tingkat kesejahteraan warga Dieng. Semakin banyaknya anak gimbal, maka semakin banyak juga kesejahteraan masyarakat. Kepercayaan dari generasi ke generasi menyebut dua nama yang melegenda yaitu Kiai Kolodete dan istrinya yaitu Nini Roro Rence. Mereka berdua membawa pesan diplomatik untuk memperluas wilayah dan kerajaan Mataram. Nah, di dalam misinya, mereka mendapat bisikan dari Ratu Pantai Selatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Dieng. Wangsit dari Nyi Loro Kidul tersebut akan ditandai dengan kemunculan anak gimbal di Dieng. Bagian metode penelitian. Di kelompok kami menggunakan metode studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Nah, alasan kami menggunakan metode ini adalah studi literatur dianggap lebih efisien dengan waktu yang memanfaatkan teori atau informasi yang telah ada di berbagai jurnal, buku, dan lain-lain. Nah, di sini kami memulai dengan mencari materi di internet secara konsekuensi dengan memperhatikan materi yang paling relevan, dan cukup relevan. Kemudian, kami juga mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga agar tidak terjebak dari unsur plagiat, kami juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka. Namun, jika memang informasi berasal dari ide atau hasil penelitian orang lain, kami harus mencatatkan daftar pustakanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian pembahasan. Ada sebuah fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dataran tinggi Dieng yang sampai sekarang masih sering dijumpai oleh masyarakat umum. Fenomena tersebut adalah adanya anak-anak yang berambut gimbal. Hal tersebut sudah menjadi suatu kearifan lokal tersendiri dalam masyarakat Dieng. Dalam memahami konstekstual tersebut, maka kita harus pahami dulu apa itu local wisdom. Lantas, bagaimana korelasinya local wisdom
dengan budaya itu sendiri. Budaya sendiri adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas suatu daerah. Salah satu contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Di sisi lain, Thesaurus Indonesia menempatkan kata kearifan sejajar dengan kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan, dan kecendekiaan. Sedangkan kata arif memiliki kata kesetaraan, makna dengan akil, bajik, bakir, bestari, bijaksana, dan bijak. Kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat. Kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menginterpretasikan lingkungan dalam bentuk tindakan-tindakan sehari-hari. Anak berambut gimbal yang kerap disebut anak gembel. Anak-anak gimbal ini adalah anak yang dianggap istimewa dan terpilih di daerah tersebut, yang merupakan keturunan asli dari Dieng. Masyarakat di sana percaya bahwa anak gimbal merupakan parameter tingkat kesejahteraan warga Dieng itu sendiri. Semakin banyak anak gimbal, maka semakin sejahtera warga. Kepercayaan dari generasi ke generasi menyebut dua nama yang melegenda, yaitu Kiai Kolodete dan istrinya, Nini Roro Rence. Mereka berdua membawa pesan diplomatik untuk memperluas wilayah Kerajaan Mataram. Dalam misinya, mereka dapat mendapatkan bisikan dari Ratu Pantai Selatan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Dieng. Wangsit dari Nyi Roro Kidul tersebut akan ditandai dengan kemunculan anak gimbal di Dieng. Upacara ruatan anak gimbal adalah suatu kegiatan yang diyakini dan dilakukan oleh suku Dieng sejak dahulu. Anak bajang yang dikumpulkan menjadi satu dan menjadi prosesi ruatan secara biasanya bertempat di area Candi Arjuna dan dilaksanakan pada bulan Agustus. Anak bajang yang sudah dicukur rambutnya, gembelnya, kesehatan fisik dan mentalnya tidak akan terganggu lagi. Justru, setelah dipotong melalui proses upacara adat tersebut, anak bajang akan memiliki kelebihan dibanding dengan anak-anak normal lainnya. Kelebihan tersebut, misalnya anak bajang tersebut menjadi anak yang pandai di sekolah, atau anak tersebut menjadi peka terhadap hal-hal gaib ataupun kelebihan-kelebihan lainnya. Karena itu, rambut gembel dianggap sebagai simbol anugerah dan musibah. Perlu diketahui bahwa sebelum rambut gembel dipotong, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, rambut gembel pada anak bajang dapat dipotong apabila itu merupakan keinginan anak bajang itu sendiri. Karena itu tidak mau rambutnya dipotong, maka siapapun tidak boleh memotongnya. Kemudian, syarat berikutnya adalah permintaan anak bajang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Setelah rambut gembel dipotong, ada acara syukuran seperti di masyarakat Jawa lainnya. Syukuran ini juga menggunakan nasi tumpeng. Ada 3 jenis nasi tumpeng dan masing-masing mempunyai makna tersendiri. Yang pertama adalah tumpeng robyong. Tumpeng ini sebagai simbol harapan bahwa setelah dipotong, hidup anak bajang diharapkan dapat makmur, selamat, dan sejahtera. Yang kedua ada tumpeng kalung, yaitu anak bajang diharapkan dan merangkul orang-orang sekitarnya dan meneruskan perjuangan hidup orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah tumpeng panggang. Ada 2 makna yang terkandung di sini. Pertama, anak bajang diharapkan bersih luar dan dalam. Makna kedua diambil dari kata pang yang dalam bahasa Indonesia berarti ranting. Setelah itu prosesi akhir dari upacara tersebut adalah pelarungan rambut. Rambut gembel dari anak bajang tersebut dimasukkan ke dalam kendi, kemudian dilarung atau dihanyutkan di telaga warna. Filosofi rambut gimbal dari perspektif keilmuan. Yang pertama, rambut gimbal dalam filsafat estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani, yaitu estetis atau pengamatan adalah cabang filsafat yang berbincang tentang keindahan. Suatu keindahan tidak hanya muncul pada sesuatu yang sesuanya tampak sempurna, namun yang jauh dari kata sempurna justru memiliki suatu nilai keindahan yang terkandung dalamnya. Lalu yang kedua adalah rambut gimbal dalam teori rasionalistik. Anak rambut gimbal yang lahir dari masyarakat Dieng dan upacara ruatan hanya dengan segala ciri khasnya akan selalu ada di tengah masyarakat. Hal itu tersebut
ada dalam rangka terus menyambung tradisi di mana anak berambut gimbal di Dieng adalah titipan dari Kiai Kolodente. Hal tersebut lumrah dilakukan dan tidak sedikit pun kehilangan makna dan tujuan. Rambut gimbal dalam teori konseptual. Prof. Brenner menggambarkan kondisi lingkungan di mana perkembangan terjadi oleh pendekatan makrosistem. Makrosistem meliputi cetak biru pembentukan sosial dan kebudayaan untuk menjelaskan dan mengorganisir institusi kehidupan. Makrosistem direfleksikan dalam pola mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem yang dicirikan dari sebuah subkultur, kultur atau konteks sosial lainnya yang lebih luas, misalnya sistem kepercayaan bersama tentang umat manusia. Kesimpulannya adalah fenomena yang terjadi pada masyarakat di dataran tinggi Dieng adalah adanya anak berambut gimbal pada masyarakat Dieng. Masyarakat Dieng sendiri menyebut anak-anak berambut gimbal dengan sebutan anak gembel. Upacara ruatan anak gembel adalah suatu kegiatan yang diyakini dan dilakukan oleh suku Dieng sejak dahulu. Anak bajang dikumpulkan menjadi satu dan menjalankan prosesi ruatan